Ini Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan terkait dengan gugatan batas usia maksimal Capres dan Cawapres. Konstitusi secara resmi menolak gugatan terkait batas usia maksimal Capres 70 tahun. Mahkamah Konstitusi juga bisa dibeli dan direkayasa. Ius cogens adalah istilah dalam bahasa hukum internasional yang berasal dari bahasa Latin dan berarti hukum yang memaksa. Ius cogens mengacu pada norma-norma hukum internasional yang dianggap sebagai prinsip-prinsip fundamental yang mengikat semua negara dan tidak dapat dikurangi atau dilanggar. Ius cogens mengidentifikasi norma hukum internasional yang dianggap sebagai prinsip-prinsip dasar yang fundamental. Norma ius cogens berperan penting dalam menjaga integritas dan prinsip-prinsip hukum internasional. Di sini kami akan membahas dengan Kak Yosua tentang kemarin yang sedang ramai dibicarakan untuk saat ini. Seperti diketahui dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 2023 tidak terdapat batas maksimal usia seseorang ketika mendaftar menjadi calon presiden dan atau wakil presiden. Perkenalkan, nama saya Yosua Kristianto Laksono. Saya adalah mahasiswa Magister Sains Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga. Magister Sains Hukum dan Pembangunan adalah program studi yang berfokus kepada tata negara, pembangunan undang-undang, pembuatan undang-undang, dan juga konstitusional. Dan kali ini kita akan membahas tentang ius cogens seperti yang diutarakan oleh Dinda sebelumnya. Ius cogens itu adalah prinsip yang harus ditaati, prinsip atau dasar yang ditaati oleh negara-negara di dunia atau istilahnya kan internasional. Dan kasus yang terjadi belakangan ini di Indonesia adalah presiden dapat berupa orang yang belum berumur 40 tahun. Asal dia sudah pernah menjabat sebagai anggota legislatif sebelumnya. Menurut saya hal tersebut saya setuju sih dengan apa yang dikatakan oleh putusan MK kemarin. Jadi kan kalau presiden itu namanya keputusan, kalau pilihan bersama itu namanya putusan, karena kan bareng-bareng gitu. Saya setuju dengan apa yang diutarakan oleh MK bahwa seseorang dapat menjadi presiden di bawah 40 tahun, karena memang secara kita lihat umur 40 itu juga tidak bisa menjadi tolak ukur apakah orang tersebut sudah dewasa atau belum. Apakah ketika dia umur 40 dia sudah matang secara emosional, mental, kita nggak bisa mematok harus di umur 40 tersebut. Bisa kan orang lebih dewasa ketika dia umur 30 udah matang, dia umur 35 kena pengalaman gitu. Tapi yang dibawahi adalah orang tersebut boleh menjadi presiden apabila dia sudah pernah menjabat sebagai anggota legislatif atau sudah pernah memimpin sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di dunia internasional sendiri kan seperti Emmanuel Macron saja, dia umur 36 dia sudah bisa menjabat menjadi presiden di Prancis gitu. Dan nggak mungkin juga kan MK memutuskan suatu hal tanpa mereka menimbang-nimbang apa yang ada di luar sana gitu. Mereka pasti juga sudah mengkaji dulu kira-kira kalau peraturannya akan diubah di bawah 40 tahun bisa jadi presiden, maka ya mereka menimbang apakah di luar negeri ada yang seperti itu atau tidak gitu. Nah, sama halnya kenapa kok MK menolak presiden maksimal berumur 70 tahun. Karena umur 70 tahun sendiri apabila orang tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan baik, dia bisa memimpin negaranya dengan baik, maka tetap diperbolehkan sebagai presiden. Contoh di Amerika sendiri kan Joe Biden sama Donald Trump saja, waktu Donald Trump menjabat jadi presiden dia umurnya 74 tahun. Kemudian Joe Biden sekarang
76 atau 78, dan mereka berdua bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Donald Trump sampai sudah tidak menjabat jadi presiden lagi. Jadi menurut saya memang benar bahwa MK tidak memutuskan maksimal umur 70 tahun, karena untuk jadi capres itu kan nggak mungkin mereka tidak melewati ujian tes mental dan fisik gitu. Maka selama memang mentalnya mereka masih kuat, mereka masih bisa beraktivitas, maka mereka tetap bisa jadi presiden. Nah, yang jadi polemiknya di masyarakat sekarang itu kenapa kok putusan MK ini keluarnya sekarang, bukan mungkin 3 tahun sebelumnya. Kenapa kok menjelang 2024, di saat menurut masyarakat di saat Presiden Jokowi turun kemudian anaknya menjadi capres itu kan. Tapi menurut saya sih, terlepas dari polemik tersebut, tidak apa-apa apabila orang di bawah 40 tahun menjadi presiden, dan menurut saya tidak apa-apa jika orang lebih dari 70 tahun dia jadi presiden, dengan syarat dia melakukan tugasnya dengan baik tadi. Pendapat dari hasil wawancara tersebut bahwa Indonesia tidak bisa dijadikan ius cogens pada penyelesaian hukum internasional karena di negara luar tidak adanya pembatasan usia yang terlalu signifikan. Pembatasan usia maksimal capres dan cawapres memiliki nilai penting dalam penguatan sekaligus pengukuhan sistem presidensial sebagaimana dalam amanat UUD 1945. Hal mana keberadaan pasal 4 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan, memberi pesan kuat mengenai posisi Presiden sebagai jabatan sentral dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam platform negara kesatuan, konsekuensi dari kedudukan tersebut, pemerintahan pusat memiliki kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Singkatnya, penerapan otonomi daerah Indonesia tidak lantas menjadikan pemerintahan pusat kehilangan kewenangan pengendalian terhadap pemerintah daerah. Amar putusan mengadili: 1. Menyatakan permohonan para pemohon sepanjang pengujian norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Tentang keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 PUU 21 2023 yang baru-baru ini dikeluarkan. Kami setuju dengan keputusan MK tersebut. Selanjutnya, tentang apakah batas maksimal dan minimal usia seorang ketika mendaftar menjadi capres atau cawapres bisa dijadikan ius cogens atau tidak dalam hukum internasional. Jawabannya adalah tidak, karena di negara luar seperti Amerika Serikat dan banyak negara lainnya tidak ada batasan usia yang terlalu signifikan. Contohnya Donald Trump menjadi presiden lebih dari usia 70 tahun dan Presiden Amerika Serikat Joseph Biden saat ini berusia 81 tahun masih bisa memimpin negara dengan baik. Serta hal yang sama juga termasuk dalam konstitusi Amerika Serikat, Peru atau Kamerun dengan usia minimal 35 tahun. Jadi, kesimpulan dari kelompok kami tentang keputusan MK, yaitu kami setuju dengan keputusan MK yang baru saja dikeluarkan, dan tentang batas maksimal dan minimal usia seseorang ketika mendaftar menjadi capres atau cawapres bisa dijadikan ius cogens atau tidak. Jawabannya adalah tidak, karena di negara-negara luar seperti Amerika Serikat dan lainnya tidak ada batasan usia, contohnya Donald Trump yang lebih 70 tahun. Sedangkan di Indonesia sekarang akan diterapkan batas maksimal 70 tahun karena ius cogens mendefinisikan prinsip-prinsip dasar yang harus dihormati oleh seluruh komunitas internasional, seperti larangan terhadap genosida, perbudakan, dan kejahatan
terhadap kemanusiaan. Ini mencerminkan nilai-nilai universal yang diakui oleh masyarakat internasional.